Wana muslimin, katanya masih ingat. Terus ada doa di dalam surat Al-Imran juga, wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Tapi doa ini diucapkan nanti oleh siapa dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah 250. Kita mulai, Bapak Ibu. Doa yang ke-37. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 128. Salah satu minta tolong dibaca doanya beserta artinya saja. Artinya saja salah satu. Dari 127 mungkin dibacanya. Dari Ustadz? Boleh, dari 127 itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Hmm? Ya, 128. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Leli, sudah dibacakan ayat 127, 128. Bu Mulyana, tadi ada yang mau disampaikan Ibu? Resen 2 kali. Ibu ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Bu Mulyana Abdul Haq. Mungkin tadi mau balik. Tanyakan siapa yang akan membacakan, saya tadinya sih mau mencoba, Oh begitu. tapi sudah ada teman saya yang lebih dulu, tidak apa-apa Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, saya kira mau menyampaikan sesuatu atau bertanya. Enggak Pak Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Doa ini diucapkan oleh kekasihnya Allah. Doa ini diucapkan oleh Bapak kita semuanya. Kenapa saya bilang Bapak? Karena Rasulullah menyebut Ibrahim itu sebagai Bapak kami. Artinya apa? Artinya Ibrahim adalah Bapak di antara kita semuanya yang kita patut menjadikan contoh di dalam kehidupan kita. Doa ini diabadikan dari Nabi Ibrahim dan kita paham betul doa yang kita pelajari dari 40 doa robbana itu banyak sekali yang diabadikan dari doanya Nabi Ibrahim untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita sebagai bapak, sebagai orang tua. Ketika kita hidup, maka tidak ada perkara yang mustajab dari lisan kita ketika kita diberikan usia senja, ketika kita diberikan anak-anak, kecuali adalah doa yang selalu kita panjatkan untuk anak dan keturunan kita. Dan salah satunya adalah doa yang nanti akan kita pelajari di ayat 120, 128. Doa ini Nabi Ibrahim panjatkan ketika selesai membangun Ka'bah. Makanya tadi dibaca sama Bu Leli, doa ini sebenarnya lanjutan dari doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amalan yang sudah kami kerjakan, yaitu ketika selesai membangun Ka'bah. Dan ini menjadi doa yang nomor 2 yang kita pelajari kalau tidak salah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami kerjakan, terimalah apa yang kami bangun dari Ka'bah ini. Sesungguhnya adalah Engkau, Rabbana taqabbal minna, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang menerima amalan. Innaka antas samiul alim, dan sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha berilmu. Dan inilah yang menjadikan kita paham setelah doa Rabbana taqabbal minna, maka Nabi Ibrahim itu kembali berdoa dengan doa ini di ayat yang ke-128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim berdoa yang pertama, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pelajaran doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jadikan kami berdua adalah orang yang tunduk. Artinya apa?
Artinya sebelum Nabi Ibrahim itu mendoakan keturunannya, maka ketika doa ini dipanjatkan, Ismail itu masih dalam keadaan Ismail muda, Ismail kecil sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, maka jadikan kami berdua. Kami berdua itu berarti Nabi Ibrahim bernama dengan Ismail kecil yang diajak waktu itu untuk membangun Ka'bah. Makanya Robbana waja'alna muslimaini lak. Jadikan kami berdua. Kami berdua artinya artinya Ibrahim dan Ismail. Kalau yang berdoa Nabi Ibrahim berarti saya Ibrahim dan Ismail anak saya menjadi orang yang tunduk dan patuh. Artinya apa Bapak Ibu? Kemudian dilanjutkan wa min dzurriyyatina ummatam muslimatalak, dan juga anak keturunan kami adalah orang-orang yang tunduk dan patuh. Kenapa tunduk dan patuh yang diminta oleh Nabi Ibrahim di dalam doa ini? Karena ketundukan kita dan kepatuhan kita itu berbanding lurus dengan keimanan kita. Karena tunduk dan patuh itu menjadikan kita itu mengerti betul fungsi dan tugas kita ketika diciptakan Allah sebagai seorang hamba. Tidaklah Allah itu menciptakan kita kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata abdun, abdun itu adalah hamba. Hamba itu harus tunduk dan patuh terhadap ciptaannya. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu meminta agar tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ingatlah satu, kita itu adalah hamba yang wajib tunduk dan patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kenapa Nabi Ibrahim meminta agar diberikan kepatuhan dan ketundukan terhadap anak-anak dan cucunya. Inilah yang menyebabkan apapun yang diterima oleh Nabi Ibrahim, perintah apapun yang diterima oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail adalah sesuatu yang tidak bisa disanggah, dan hati mereka tidak ada perkara yang mereka tetapkan di dalam hati mereka kecuali adalah melaksanakannya. Dan ini doa ini menjadikan ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, maka tidak ada keraguan yang hadir di dalam hatinya. Karena doa yang dipanjatkan agar mereka berdua menjadi orang yang patuh, menjadi hamba yang patuh. Bukankah perkara yang berat untuk menyembelih anaknya pada waktu itu? Padahal kita tahu Nabi Ibrahim itu tidak dalam usia muda ketika diberikan Ismail. Menunggunya sangat lama, menunggunya berpuluh tahun. Baru diberikan keturunan Nabi Ismail. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah minta sama Allah untuk diberikan keturunan selama berpuluh-puluh tahun, tetapi Allah memerintahkan dari mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tentunya itu adalah perkara yang berat di dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Tetapi karena doa yang dipanjatkan ketika awal-awal membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, kemudian minta dari doa 128 Al-Baqarah ini menjadikan hati Nabi Ibrahim itu tidak bimbang dan tidak gelisah ketika menerima mimpi ini. Kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail. Disampaikan kepada Nabi Ismail mimpinya. Apakah Nabi Ismail itu berkata yang lain kecuali adalah sebuah kepatuhan? Ketika bertanya, Bapak, apakah ini yang Allah perintahkan kepadamu? Kalau ini yang engkau perintahkan kepadamu, maka laksanakan. Itu perkataan Nabi Ismail. Tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati Ismail. Dan salah satu yang menjadikan Ismail itu tunduk dan patuh adalah atas doa bapaknya ketika selesai membangun Ka'bah. Maka itu yang menjadikan kita paham kenapa tunduk dan patuh itu adalah identitas orang yang beriman. Adalah identitas orang yang beriman. Karena kita paham betul Bapak Ibu, konsekuensi ketika kita beriman dan kita menyatakan muslim adalah salah satunya adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Tidaklah orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka hatinya, telinganya, pendengarannya tidak ada rasa patuhnya terhadap Allah. Makanya salah satu identitas orang beriman adalah ketundukan mereka dan kepatuhan mereka kepada Rabb-nya. Kenapa yang diminta adalah tunduk dan patuh? Karena bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi Nabi Ibrahim itu akan takut nanti di dalam kemudian hari mendapati dirinya sudah tidak patuh dan tunduk kepada Allah. Itu yang
pelajaran yang pertama yang harus kita pahami dari doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk dijadikan dirinya berdua dengan Ismail beserta dengan keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa tunduk dan patuh itu penting? Patuh itu penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena bisa jadi apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita dengan berbagai guncangan di dalam keimanan kita menjadikan kita itu bergeser keimanan kita, karena tidak ada yang meneguhkan keimanan kita dan menjadikan kita patuh seutuh-utuhnya patuh kecuali adalah Allah. Jangankan kita, Bapak Ibu, orang yang hidup di zaman Rasul, orang yang hidup di zaman Nabi itu pun ketika melihat mukjizat, ketika melihat kenabian Rasul pun tidak bisa tunduk dan patuh kepada nabinya. Kita lihat Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk membelah langit, itu di depannya Bani Israel. Tetapi apa yang menjadikan mereka itu bergoyang hatinya dengan ditunjukkan laut itu terbelah, yang dimana laut menjadi daratan kemudian dikembalikan menjadi lautan untuk menenggelamkan Fir'aun. Tetapi apa yang dilakukan Bani Israel? Padahal sudah melihat begitu besarnya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Tetapi yang dilakukan oleh Bani Israel ketika peristiwa itu sudah terjadi di depan matanya, mereka itu kembali kufur kepada Allah dan mereka justru menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka itu yang menjadikan kita paham, bahkan orang yang melihat langsung mukjizatnya Allah pun bisa berubah keimanannya, bisa berubah keyakinannya, tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, Bapak Ibu, yang bisa menyadarkan kita betapa penting kita minta ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang pemuda Ansor yang bertikai, Bapak Ibu, dengan bertikai dengan salah seorang laki-laki dari orang Yahudi. Ketika keduanya bertikai kemudian ditegakkan keadilan, maka justru yang aneh itu, ini kisah yang sangat unik, Bapak Ibu. Justru orang Yahudi yang ketika bertikai ini, ketika ingin ditegakkan keadilan, justru orang Yahudi ini meminta agar Nabi itu yang menjadi hakimnya. Karena orang Yahudi ini tahu betul tidak ada orang yang paling adil pada waktu itu kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebalikannya, apa yang terjadi? Pemuda Ansor tadi yang dipersatukan oleh Rasulullah dengan kaum muhajirin dan melihat bagaimana hidupnya Rasulullah, tapi justru ketika hukumnya pengen ditegakkan, siapa yang dipilih oleh orang Ansor ini, orang beriman, untuk menjadi hakimnya? Justru yang dipilih oleh pemuda Ansor ini untuk menjadi hakim adalah Ka'ab bin Ashraf. Dia adalah pemimpin atau ahli kitabnya dari Yahudi. Bahkan orang yang melihat keimanan, Bapak Ibu, bahkan orang yang melihat kerasulan, itu belum tentu diteguhkan imannya oleh Allah. Belum tentu diteguhkan keimanannya. Padahal kita hari ini tidak melihat Rasul, tidak melihat kenabian, tidak melihat bagaimana hebatnya Nabi Musa membelah laut. Tetapi hari ini kita sangat keteguhan kita itu hilang di dalam kehidupan kita. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bersama dengan anak keturunannya. Makanya saya sampaikan tadi, ini adalah doa dari Bapak kita dan mengajarkan kepada kita. Hari ini kita sebagai orang tua, maka mintalah kepada Allah atas anak dan keturunan kita, kepada cucu kita, cicit kita, agar kita dan anak cucu kita diberikan kepatuhan yang tunduk dan patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang tunduk patuh
atas segala yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Kemudian yang bisa kita pelajari, poin yang kedua dari doa ini adalah ketika Nabi Ibrahim meminta wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Artinya apa? Artinya yang kedua, setelah kita tunduk patuh hati kita dan kehambaan kita kepada Allah, maka yang diminta Nabi Ibrahim yang kedua adalah tunjukkan kami bagaimana cara beribadah kami yang benar. Bagaimana caranya, di mana tempatnya. Kalau dalam konteks ayat ini, maka yang diminta adalah bagaimana cara beribadah haji. Tetapi kalau kita masukkan di dalam konteks kehidupan kita hari ini, adalah bagaimana cara kita meminta kepada Allah agar kita diberikan cara beribadah, juga tempat beribadah yang benar. Karena hari ini banyak di antara kita, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah mereka yang benar. Mereka menyangka bahwa mereka itu sudah beribadah yang benar kepada Allah. Padahal apa yang mereka lakukan adalah tidak ditunjukkan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah orang Nasrani itu Bapak Ibu kalau pengen menjadi rohib atau pengen menjadi apa itu namanya rohib yang namanya, mereka tidak menikah dan mereka menyangka bahwa ketika menjadi rohib dan tidak menikah itu adalah cara beribadah mereka dengan Allah dengan benar. Karena apa? Karena mereka berpikir dan mereka meyakini ketika tidak menikah mereka akan lebih khusyuk ketika menghadap kepada Allah. Itu adalah ajaran yang mereka yakini. Mereka yakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi apa yang mereka sangka itu tidaklah benar. Karena apa? Nabi-nabi terdahulu saja menikah. Nabi Muhammad menikah, Nabi Musa menikah, Nabi Ibrahim menikah, Nabi Nuh menikah, Nabi Adam pun menikah, dan semua para rasul itu menikah. Dan itu yang menjadikan penyelewengan di dalam ibadah mereka. Dan itulah yang kita minta. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh agama ini bukan hanya yang baik, tetapi yang dibutuhkan oleh agama ini adalah bagaimana kita menyembah Allah itu dengan cara yang benar. Kalau agama ini hanya dituntut baik, Bapak Ibu, tidak perlu dikirimkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana tata cara ibadah kita dan tempat ibadah kita yang benar. Kalau agama ini hanya menuntut kita baik saja, maka tidak perlu diturunkan Rasulullah untuk membawa syariat yang namanya syariat Islam. Cukup Allah hidupkan kita, mau beribadah benar atau tidak, itu sudah sudah baik. Yang penting kamu baik, enggak. Tetapi agama ini mengajarkan bukan hanya baik, tapi benar. Karena yang baik belum tentu masuk surga. Karena apa? Karena berapa banyak orang yang baik tetapi tidak dimasukkan Allah ke dalam surga, dan ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana tidak baiknya yang namanya paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Bagaimana tidak baiknya Abdullah bin Jun'an yang hidup pada zaman Rasulullah. Bagaimana kita melihat perjuangan Abu Thalib ketika membela Rasulullah, ketika Rasulullah diboikot, ketika Rasulullah mendapatkan ancaman, ketika Rasulullah mendapatkan embargo, ketika Rasulullah tidak makan, Abu Thalib pun ikut tidak makan. Ketika diembargo, Abu Thalib juga ikut diembargo. Tidak ada orang yang bisa menyentuh Rasulullah ketika Abu Thalib itu masih hidup. Maka penjagaannya dan kontribusinya luar biasa. Apakah tidak baik? Baik. Tetapi di mana tempatnya Abu Thalib? Tidak ada tempat Abu Thalib kecuali adalah neraka jahanam. Ketika imannya, cara beribadahnya tidak benar. Abdullah bin Jun'an, salah satu sahabat yang hidup, salah satu orang yang hidup di zamannya Rasulullah SAW. Begitu baiknya dengan kaum muslimin. Ketika ada kaum muslimin yang kesusahan, larinya ke Abdullah bin Jun'an untuk mintai pertolongan. Kalau ada yang kesulitan, Abdullah bin Jun'an itu selalu membantu kaum muslimin. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ketika Ibunda Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Jun'an? Rasulullah itu diistimewakan dengan perkataannya yang pendek tapi penuh makna. Rasulullah tidak menjawab panjang. Rasulullah menjawab pendek, finnar, tempatnya di neraka. Artinya apa? Abdullah bin Jun'an itu baik. Sampai Abdullah bin Jun'an itu punya piring, punya sendok, punya tempat makan yang khusus untuk menjamu Rasulullah SAW dan tidak boleh dipakai untuk keluarganya.
begitu memuliakan Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman. Abdullah bin Juman tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengabarkan tempatnya di neraka. Maka baik itu tidak cukup di dalam agama kita. Makanya Nabi Ibrahim minta agar apa? Agar ditunjukkan bagaimana tata cara beribadah dan bagaimana tempat beribadah yang benar. Kan banyak di antara kita, Bapak Ibu, mungkin orang-orang terdahulu dari orang tua kita sering memberi nasihat di dalam kehidupan kita. Yang penting itu baik, nggak nyakitin orang. Yang penting hidup itu baik. Benar nggak, Bu? Mungkin Ibu juga pernah mendapatkan nasihat seperti itu. Betul nasihatnya, tapi tidak 100% betul. Karena yang dituntut dari agama ini dan syariat ini bukan hanya baik. Yang penting baik, nggak nyakitin orang. Yang penting baik, nggak ganggu orang, yang penting baik, nggak ngurusi orang ya, kalau di tempat orang, kan gitu ya. Tetapi di dalam agama ini diajarkan bukan hanya yang baik, tetapi benar ketika kita menyembah kepada Allah. Dan itulah yang kita minta, agar apa? Agar di dalam kehidupan kita menjalani syariat ini, maka Allah tunjukkan bagaimana tata cara kita beribadah dengan baik. Kalaulah kita sholat yang baik sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita puasa, maka puasa kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menjalankan amalan-amalan ibadah, wirid, zikir, itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah saya sampaikan berulang-ulang kali. Jangan sampai amalan kita tertolak di hadapan Allah karena tidak ada syariat yang mengajarkan kita, tidak datang dari Rasulullah SAW. Man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Segala sesuatu yang tidak datang kepadaku maka apa? Fahuwa raddun. Semuanya tertolak di hadapan Allah. Makanya Allah kirimkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kita bagaimana tata cara ibadah kita dengan benar. Makanya yang kita minta apa? Agar apa yang kita lakukan dari ibadah kita, sholat kita, Allah jaga agar sholat kita benar. Agar apa yang kita lakukan dari puasa kita, Allah jaga. Allah tunjukkan bagaimana caranya yang benar, dan Allah tunjukkan bagaimana tempatnya yang benar. Dari segala ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina. Sesungguhnya kami bertobat dan Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kenapa di ujung apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah bertobat? Karena apa? Karena kadang apa yang kita minta dan apa yang kita lakukan ketika kita minta agar kita diberikan kepatuhan, tunduk dan patuh kepada syariatnya Allah, kemudian kita diberikan bagaimana cara beribadah dan tempat beribadah yang benar. Ketika kita menjalankan apa yang kita minta, kadang kita masih suka acuh, kadang syariat-syariat Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita, kadang kita belum punya ketundukan dan kepatuhan 100%. Kadang kita masih prasmanan di dalam memilih syariat ini, yang sesuai dengan keinginan kita ambil, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tinggalkan. Yang mengikuti hawa nafsu kita, kadang belum bisa kita tinggalkan. Banyak orang di hari ini, mereka hanya menjalani kehidupan ini sebagai kehidupan yang rutinitas saja, yang autopilot, tanpa melihat apakah ini disyariatkan atau tidak. Dan itu yang kita minta ketika kita minta tobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat, kalaulah dalam menjalankan kehidupan ketaatan ketakwaan saya, di dalam menjalankan syariat ini, masih ada perkara-perkara yang masih mengikuti hawa nafsu saya. Yang ketika syariat itu kami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami masih suka ragu, kami masih suka milih-milih, yang enak kami ambil, yang enggak enak maka kami tinggalkan. Kadang kita masih melakukan itu dan kita minta kepada Allah atas ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Maka kita dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara memilih-milih syariat yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Saya tobat ya Allah, kalau saya masih suka mengikuti hawa nafsu saya ketika memilih syariat. Ketika memilih syariat. Contoh misalnya, ya Allah, misalnya ini bagi
Ini contoh saja bagi perempuan sudah ditetapkan syariat apa namanya? Ditetapkan syariat untuk menutup aurat. Tetapi apa? Kadang kita masih memilih-milih tempatnya. Cara beribadahnya masih tidak benar. Menutup aurat, berjilbab kalau hanya berangkat kerja. Tapi kalau sudah main sama suaminya dibuka lagi. Kalau sudah di rumah ada tamu, ada apa sudah tidak memakai jilbab. Ini kan hanya ngikutin hawa nafsu saja, yaitu tentang masalah dunia. Karena apa? Karena kalau kerja ditutup auratnya, ditutup apa namanya kepalanya. Memakai jilbab. Tapi kalau sudah pulang kerja, ketika sudah main di luar pekerjaan, maka dibuka lagi. Berapa banyak hari ini Bu kita mendapati hal-hal yang seperti itu? Kalau ada apa? Kalau ada apa namanya? Kalau ada pertemuan, kalau ada pesta, maka dilepas lagi apa namanya auratnya. Ini hanya contoh saja. Dan masih banyak perkara yang kadang-kadang kita itu masih memilih-milih syariat itu sesuai dengan kemauan kita. Dan saya tegaskan lagi, syariat ini itu bukan barang prasmanan Bapak Ibu. Bukan barang prasmanan, bukan makanan prasmanan. Yang enak kita ambil, yang gak enak kita tinggalkan. Sesungguhnya syariat ini Allah tetapkan, mau enak gak enak, kewajiban kita adalah menjalankannya. Itulah yang kita minta. Kenapa kita bertobat? Karena ketika kita menjalankan kepatuhan ini, kadang kita masih suka memilih-milih syariat yang sesuai dengan keinginan kita, dan ketika ada syariat yang tidak sesuai dengan keinginan kita tinggalkan. Kita masih memilih-milih. Maka apa? Maka kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Agar apa? Allah menuntun jalan kita. Agar setiap syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita tidak ragu dan kita tidak memilih-milih. Kalaupun kita masih terpeleset, maka kita tobat. Kita minta tobat kepada Allah. Dan Allah itu maha penerima tobat. Innaka anta tawwabur rahim. Dan siapapun yang diterima tobatnya, maka rahim, kasih sayangnya Allah itu akan hadir bagi siapapun yang bertobat dan tobatnya diterima sama Allah. Kenapa kita minta bertobat? Ketika kita menjalankan syariat ini juga kadang bagaimana caranya kita beribadah, dan tempat ketika kita beribadah itu belum sesuai dengan yang Allah ajarkan. Bagaimana cara kita sholat belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita berkomunikasi atau menjaga hubungan kita dengan tetangga yang kadang dengan masalah sepele kita masih suka ribut dengan tetangga. Perkara masalah sampah di depan rumah kita nggak mau bertegur sapa dengan tetangga yang ada di rumah. Masalah rumput dengan tetangga. Nah, kita jadikan masalah, kan itu perkara-perkara bagaimana tata cara kita ibadah. Ibadah bukan hanya tentang masalah sholat, bukan hanya tentang masalah puasa. Ibadah menjaga silaturahmi kita, menjaga hubungan kita dengan tetangga, itu juga termasuk ibadah kita kepada Allah. Dan itu ada hubungannya dengan hari akhir kita. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Dan itu berkaitan dengan iman dan hari akhir. Fal yukrim jarah, bagaimana kamu bersikap baik terhadap tetanggamu. Dan semua apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita bersilaturahmi, kita berhubungan baik dengan tetangga kita, terus kita memuliakan saudara seiman kita, itu semuanya bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan kita minta untuk ditunjukkan bagaimana tata cara dan bagaimana tempat beribadah kita yang terbaik. Kalaupun kita menjalankannya masih banyak kekurangan, kalaupun kita menjalankannya masih banyak kealfaan di dalam kehidupan kita, maka apa? Wa tub alaina, ya Allah saya bertobat atas segala kekurangan saya, atas segala kekhilafan saya, atas segala kealfaan saya. Ketika saya sudah berusaha tunduk patuh terhadap syariat-Mu, ketika masih banyak kekurangan, ketika kita menjalankan masih ada tata cara dari ibadah kami yang enggak benar. Wa tub alaina, saya bertobat kepadamu ya Allah. Semoga dengan doa watub alaina, apa yang kurang di dalam kehidupan kita, apa yang kurang dari yang kita kerjakan dari syariat ini, innaka antat tawwabur rahim. Allah itu maha penerima tobat, dan ketika tobat hamba sudah diterima, maka tidak ada tempat yang terbaik kecuali adalah belas kasihannya Allah atas pengampunan segala dosa kita. Maka itu yang bisa kita pelajari dari doa yang ke-37, doa yang mengajarkan kepada kita. Doa yang mengajarkan kepada kita orang tua semuanya. Ketika kita meminta kepada Allah atas anak dan keturunan kita, atas cucu kita, atas cucut kita, atas cicit kita, agar diberikan apa?
tunduk dan kepatuhan anak cucu kita kepada syariatnya Allah. Agar mereka, anak cucu kita nanti, walaupun kita sudah tidak ada, ketika doa itu kita panjatkan terus kepada Allah dan doa itu dikabulkan oleh Allah, semoga anak kita yang kita tinggalkan, cucu kita yang kita tinggalkan, cicit kita yang kita tinggalkan, mempunyai keimanan yang tunduk patuh terhadap semua syariatnya Allah. Dan mereka dibimbing oleh Allah agar menjalankan semua syariat yang Allah bebankan di dalam kehidupan kita menjadi tata cara beribadah yang baik dan benar. Karena apa, Bu? Tidak semua muslim itu dipilih oleh Allah untuk menjadi rohilah. Rohilah itu apa? Rohilah itu pembawa beban. Rasulullah itu menyampaikan di dalam kehidupan kita semuanya. Rasulullah itu bersabda, kalian itu bagikan unta. Dari 100 unta, hanya satu yang bisa menjadi rohilah. Artinya apa? Artinya kita muslim itu punya beban syariah, tetapi yang bisa memangku beban syariah itu hanya satu, yang namanya rofilah. Kalau di unta itu namanya rofilah. Rofilah itu unta yang bisa membawa beban berat, karena tidak semua unta itu bisa membawa beban berat. Semoga kita semuanya dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang bisa menjadi rohilah, pembawa beban syariat ini untuk menjalankan semua syariat yang sudah Allah bebankan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Itu tadabbur dari doa yang pertama, yaitu doa ke-37 yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 128. Doa dari Nabi Ibrahim. Kita ulang sekali lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan doa yang ke-38. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong dibaca. Artinya, Bu, lengkap. Agar kita tahu doa ini menceritakan tentang siapa dan siapa yang meminta doa ini. Bu Mulyana tadi, silahkan Ibu. Oh, baik Pak Ustaz. Artinya saja. Ya saja Ibu. Ya. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Oh, berarti dari 249, biar kita paham doa ini diucapkan sama siapa. 249-nya itu. Oh, yang 39 ya dong Pak Ustaz? 249. Kan ini 250 kan yang kita pelajari. Berarti dari 249-nya dibaca. Doa yang akan kita pelajari kan Al-Baqarah 250. Iya, Pak Ustaz. Berarti dibaca dari ayat sebelumnya, berarti 249. Mau dibantu, Bu? Boleh. Ustaz? Ya, boleh, silahkan Ibu. 249 ya. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami.
kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Jazakallah khair Bu Salimah, sudah dibacakan lengkap dari 249 berarti. Kalau kita simak apa yang dibacakan oleh Bunda Salimar tadi di ayat 249 250 secara lengkap, maka kita tahu doa ini diucapkan oleh siapa. Doa ini diucapkan oleh Talut. Talut itu adalah pemimpin dari orang yang beriman pada waktu zamannya Nabi Daud, sebelum Nabi Daud diangkat jadi nabi. Jadi Nabi Daud itu salah satu panglima atau salah satu pasukan perangnya Talut, pemimpin Islam pada waktu itu, pemimpin orang yang beriman pada waktu itu, sebelum Nabi Daud itu diangkat jadi nabi. Maka ketika mereka bertempur dengan Jalut itu adalah pemimpin dolim pada waktu itu, maka mereka meminta dengan doa ini, Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa ini Allah abadikan sebagai untuk menjadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Ini bukan tentang masalah perang, tetapi apa yang bisa kita ambil hikmah dari doa yang dimintakan oleh Talut kepada Allah atas kezaliman Jalut pada waktu itu. Pertama yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, tentang masalah perang dulu yang bisa kita pelajari. Tidak ada ceritanya dan tidak pernah diceritakan ketika berperang kaum muslimin itu jauh kekuatannya lebih besar dari kaum zalim. Dari zaman Talut sampai zamannya Rasulullah SAW dan para nabi, itu orang zalimnya pasti lebih banyak daripada orang yang beriman. Maka di ayat ini diceritakan kekuatan mereka itu terkejut. Sejumlahnya mereka melihat bala tentaranya Jalut itu terkejut karena apa? Jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan mereka. Dan ini yang terjadi juga pada perang-perangnya Rasulullah SAW. Ketika di perang Badar, perang Uhud, maka jumlah kaum muslimin itu hanya sepertiga dari orang-orang zalim dan orang-orang kafir yang berperang. Tetapi yang menjadi pelajaran Bapak Ibu, belum tentu yang sedikit itu kalah. Allah pasti memenangkan kaum muslimin. Allah sudah memberikan jaminan, innama jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya apa? Tentara kami itu pasti akan menang. Tentara kami itu akan menang. Kalau ini Allah yang menyampaikan, maka siapa yang bisa menang kalau sudah melawan Allah? Siapa yang bisa menang kalau sudah melawan tentaranya Allah? Kalau Allah yang mengatakan innama jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara kami yang pasti akan menang. Tidak akan ada pernah makhluk yang bisa melawan tentaranya Allah. Tidak ada makhluk yang akan menang melawan Allah. Makanya kalau kita belajar dari sirah tentang perjuangan Islam, maka tentara muslim itu pasti jumlahnya lebih sedikit dari tentaranya orang dolim. Tetapi apa yang menjadikan mereka kuat? Karena mereka itu adalah kaum yang mencari kehidupan di balik kehidupan. Paham Bapak Ibu kata-kata saya? Kaum muslimin itu adalah orang yang mencari kehidupan di balik kehidupan. Orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Saya ulangi. Orang muslim itu adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian mereka. Makanya mati itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kaum muslimin terdahulu. Kalau ada panggilan perang, ada panggilan jihad, justru mereka adalah orang yang pertama-tama akan membawa senjata mereka untuk berbaris di depan. Karena apa? Mereka adalah kaum-kaum yang mencari kehidupan di balik kematian mereka. Makanya kalau kita belajar dari kisahnya Imperium Romawi, Imperium Persia pada waktu itu ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka mereka bersaksi, imperium mereka itu bersaksi, sesungguhnya kami itu melawan bangsa jin. Padahal kita tahu kaum muslimin itu tidak sebesar dengan kaum Persia, kaum Romawi. Mereka kan tubuhnya gede-gede dan jumlahnya banyak, tetapi Persia itu runtuh, Romawi itu runtuh. Dan mereka memberikan kesaksian, sesungguhnya kami itu melawan bangsa jin. Karena apa? Karena bangsa muslimin, kaum muslimin itu adalah orang-orang yang mencari kehidupan di balik kematian mereka. Artinya apa? Mereka meyakini ada kehidupan yang lebih abadi
setelah kematian mereka, dan salah satu jalan menempuh kehidupan yang abadi itu adalah dengan cara kematian, yaitu jihad di hadapan Allah. Makanya itu yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Orang Muslim adalah orang yang selalu bersemangat di dalam berjihad di hadapan Allah. Orang Muslim adalah orang yang tidak pernah patah semangat dan tidak pernah takut di dalam menghadapi kematian. Dan mereka selalu berharap di balik kematiannya ada kehidupan yang abadi, yang akan menjadikan mereka benar-benar istirahat. Istirahat itu bukan di dunia, tapi istirahat itu adalah ketika mereka sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Baru namanya istirahat. Makanya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Talut itu sudah terdesak, sudah pasukannya merasa sudah lemah, tetapi dari sebagian mereka tadi berkata apa? Bahwa banyak di antara kisah kita dari kaum kecil yang mengalahkan kaum yang besar, dan mereka minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari doa ini. Yang pertama, yang mereka minta adalah Rabbana afrigh alaina sabra. Yang mereka minta adalah kesabaran. Yang mereka minta adalah kesabaran. Kenapa justru yang mereka minta itu adalah kesabaran? Kenapa kaum muslimin dan orang-orang yang beriman dan Talut dan bala tentaranya itu yang mereka minta yang pertama adalah kesabaran untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Akan banyak di dalam kehidupan kita, orang itu yang memerangi kita itu tanpa kita sadar, Bapak Ibu. Karena apa? Orang-orang zalim di luar sana, orang yang tidak beriman di luar sana, itu tanpa sadar mereka itu benci terhadap orang-orang yang beriman. Hari ini, kalau ada yang masih tidak sadar bahwa di luar sana ada yang membenci kita, orang yang beriman, maka mulai hari ini sadarkan diri kita bahwa di luar sana ada orang-orang yang pengen mengambil keimanan kita agar kita itu kufur kepada Allah. Dan hari ini mungkin penjajahan itu sudah tidak berbentuk fisik. Mungkin penjajahan hari ini itu sudah tidak mengangkat senjata. Tapi narasi-narasi yang dibangun, media-media mainstream yang dibangun, produk-produk yang dibangun, semuanya itu untuk menjadikan kita itu sudah tidak yakin dengan agama kita. Sudah tidak yakin dengan agama kita. Sehingga apa? Menjadikan iman kita goyah dan akhirnya kita itu kufur kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Kalau hari ini ada yang belum sadar dan hari ini ada yang tidak sadar, maka sadarkan dirinya masing-masing hari ini. Ada orang-orang di luar sana yang tidak beriman, yang pengen mengambil keimanan kita agar kita itu kufur kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, penjajahan hari ini sudah tidak berbentuk perang. Tapi penjajahan hari ini sudah dalam bentuk yang lain. Dari produk, dari narasi, dari ujaran kebencian, dari media-media mainstream, dari media sosial yang mereka atur sedemikian rupa untuk mengambil segala keimanan kita. Berapa hari ini kita temui anak-anak yang ketika mereka sudah asik dengan gadgetnya, panggilan azan sudah tidak dihiraukan lagi. Berapa banyak anak-anak hari ini, generasi-generasi kita, kalau sudah masuk bilik game online, dari mereka pagi sampai nanti malam mereka tidak keluar. Panggilan Allah sudah tidak mereka dengarkan. Itu penjajahan yang sekarang. Untuk mengambil segala keimanan yang ada di dalam hati kita dan anak cucu kita. Kalau hari ini ada yang belum sadar, maka sadarkan dirinya masing-masing. Ada keluarga yang harus kita jaga. Ada anak-anak yang harus kita ajarkan bagaimana tauhid kita kepada Allah. Ada anak yang harus kita bangun keimanannya. Dan berapa banyak hari ini bapak, ibu, saudara-saudara kita dengan alasan mencari nafkah, dengan alasan mencari harta, mereka tidak memedulikan bagaimana kehidupan anaknya. Bagaimana memedulikan kehidupan anaknya. Berapa banyak saudara kita bukan anaknya justru orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak punya kekhawatiran ketika mereka ketika anak-anak mereka yang masih belia, anak mereka yang masih kecil, lebih khawatir gerakan TikTok mereka tidak sempurna. Tetapi mereka tidak khawatir. Mereka khawatir kalau gerakan TikTok mereka di depan kamera itu tidak sempurna. Tapi mereka tidak khawatir kalau gerakan anak sholatnya itu tidak sempurna. Dibiarkan begitu saja, yang penting sudah sholat.
Tapi kalau mereka berjoget di depan kamera dengan TikToknya, ada yang tidak sempurna sedikit, mereka marahin anaknya. Bukan gitu nak, gini gerakannya, gini gerakannya. Banyak orang tua hari ini khawatir gerakan TikTok anaknya itu tidak sempurna, tapi tidak khawatir gerakan sholatnya tidak sempurna. Itu menjadi perhatian kita semuanya. Ketika Allah sudah hadirkan kita di dalam majelis ilmu, ketika kita sudah ngaji, maka ini adalah PR penting bagi generasi kita. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu orang tua itu yang lalai terhadap bagaimana kondisi anaknya. Apa yang kita minta dari doa yang pertama tadi, doa yang kita pelajari dari 37 tadi, adalah doa untuk mendoakan anak cucu kita. Jangan sampai apa? Mereka terbawa zaman, mereka terbawa kemajuan zaman, tapi mereka melupakan kepatuhan dan tauhid mereka kepada Allah. Ini yang menjadi perhatian kita. Makanya yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini, kenapa meminta apa? Meminta afrik alaina sobro. Karena ketika kita membangun keimanan kita di dalam hati kita, baik di dalam diri kita pribadi maupun di dalam anak kita, butuh kesabaran. Di dalam kita menjalankan jihad, menegakkan syariat yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan kita, butuh kesabaran yang tinggi. Karena kalau sabar itu hilang di dalam kehidupan kita, maka sudah luntur sebagian dari iman kita. Makanya para ulama itu mengatakan, kenapa kesabaran itu sebagian daripada iman kita. Dan bahkan ulama itu mengatakan, sesungguhnya sabar di dalam iman, innamas sobra minal iman, itu bagaikan apa? Bagaikan kama saliroksi fil jasati, bagaikan kepala itu di dalam jasad kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sabar itu diibaratkan oleh para ulama itu sebagai kepala, sebagai kepala. Bapak Ibu kalau kehilangan tangan satu, Bapak Ibu masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Bapak Ibu kehilangan tangan dua, masih bisa hidup. Kehilangan kaki satu, masih bisa hidup. Kehilangan kaki dua, bisa hidup. Bahkan kehilangan dua kaki, dua tangan, Bapak Ibu masih bisa hidup. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kehilangan kepala, dipotong lehernya, apakah ada yang bisa masih hidup? Permisalan ini memberikan pemahaman kepada kita, sabar itu bagaikan kepala di dalam tubuh kita. Kalau orang yang beriman itu sudah sabarnya hilang, maka apa? Maka tuntaslah semuanya keimanannya. Maka sabar itu penting di dalam kita menjalani kehidupan iman kita. Berapa banyak orang itu yang menjalani keimanannya tidak sabar. Akhirnya apa? Di dalam perjalanan menjalani keimanannya, maka mereka berubah haluan. Bahkan mereka justru melanggar syariat-syariat yang Allah tentukan di dalam kehidupannya. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu. Ada kisah nyata. Bagaimana kesabaran itu penting. Ada orang Bapak Ibu yang mereka menjalani kehidupannya dengan masih berhubungan dengan riba. Ketika mereka sudah duduk di majelis ilmu dan mereka mengerti betul, Ikhwan ini atau orang ini mengerti betul bagaimana hukumnya riba, bagaimana Allah memerangi harta riba, bagaimana dosa dan balasan riba nanti dalam kehidupan akhirat, maka dia dengan berusaha semampunya untuk meninggalkan riba dan Allah berikan kemudahan. Kemudian apa? Karena saking kuatnya tekadnya, makanya Allah berikan kemudahan, tuntaslah dia berurusan dengan riba. Dan dia sudah duduk di majelis ilmu. Tapi karena dia tidak sabar Bapak Ibu, maka ketika dia sudah mulai berubah, tawaran-tawaran itu datang dengan sangat lembut di dalam kehidupannya. Bapak, karena Bapak ini pembayarannya bagus, karena kerjasamanya bagus, maka ada program terbaik dari kami. Tawaran yang sangat menguntungkan bagi Bapak. Ini lunak banget. Kita bikin tawarannya itu lunak. Awalnya apa? Awalnya mencoba untuk mencoba untuk menahan. Saya nggak mau ngambil lagi, saya nggak mau terkait dengan riba lagi, saya nggak mau lagi. Pokoknya saya nggak mau berurusan dengan riba. Tetapi apa? Karena tawaran itu datang terus setiap harinya untuk menggodanya, maka karena dia tidak sabar, akhirnya dia terjebak lagi di dalam riba. Akhirnya apa? Apa yang terjadi setelah riba itu masuk di dalam kehidupan dia kembali, maka bisnisnya itu hancur. Bisnis yang awalnya sudah berjalan dengan baik, ketika riba itu masuk di dalam kehidupannya, maka hancurlah bisnis ribanya.
Maka kesabaran itu penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, untuk menjaga apa? Untuk menjaga keimanan kita. Siapapun yang bersabar atas jalan iman, maka sesungguhnya sabar itu akan memuliakan dan akan menjadikan orang itu mulia di hadapan Allah. Kenapa Allah hadirkan ujian di dalam kehidupan kita? Kenapa Allah hadirkan ujian? Bukan tentang masalah hanya ujian hidup, tapi Allah hadirkan ujian keimanan di dalam kehidupan kita. Karena Allah pengen tahu siapa yang jujur di dalam kesabarannya ketika menjalani keimanannya, dan Allah pengen tahu siapa yang tidak jujur atas kesabarannya. Maka itu yang menjadikan kita paham, sabar itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Makanya balasan dan bagi orang-orang yang bersabar, yang ketika mereka menjalani ketaatan, itu ajruhu Allah. Pahalanya langsung di hadapan Allah. Pahalanya disimpan rapi oleh Allah dan nanti akan diberikan Allah langsung di dalam kehidupan akhiratnya. Makanya yang pertama yang diminta oleh Talut untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ketika kita menapaki jalan ketaatan ini, ketika kita menapaki syariat ini, maka yang pertama mintalah kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra, berikan kami kesabaran. Artinya apa? Ketika kita menjalani ketaatan, maka Allah itu tidak akan membiarkan kita. Semakin orang itu menyatakan keimanannya, maka semakin kencang ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Semakin orang itu pengen meninggalkan riba, maka ujian itu akan hadir semakin berat di dalam kehidupannya. Ketika orang itu semakin bersemangat duduk di majelis ilmu, maka ujian yang hadir di dalam kehidupannya itu akan semakin berat. Orang kalau sudah pengen duduk di majelis ilmu, ujiannya pasti berat. Kadang ujian dari istrinya, ujian dari anaknya, ujian dari waktunya. Sudah dimasuk di Zoom pun ujiannya pun datang. Ujian dari temannya di Zoom yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya seperti ini. Semuanya Allah hadirkan ujian untuk memberikan seleksi bagi siapa yang benar-benar sabar di dalam menjalani ketaatannya, atau orang-orang yang tidak jujur di dalam kesabarannya ketika menjalani ketaatannya. Maka siapapun yang bersabar atas ketaatannya, bersabar menjalankan syariatnya, tidak ada balasan yang lain kecuali adalah kemuliaan yang nanti Allah berikan di dalam kehidupannya, dan Allah akan menangkan dia di atas jalan syariat. Itu yang pertama. Kenapa kita meminta Rabbana afriq alaina sabra. Kemudian wasabbit aqdamana, yaitu teguhkan kami, teguhkan kami, kokohkan langkah kami, langkah kami. Ketika kita sudah meminta kesabaran, maka yang kita minta yang kedua kepada Allah dari doanya Talut ini adalah apa? Kokohkan kaki kami. Karena tidak ada yang bisa mengokohkan kaki kita ketika kita menjalani ketaatan kita kecuali adalah Allah. Berapa banyak orang yang sudah berjalan di atas jalan kebenaran, berapa banyak orang yang sudah berjalan di atas syariat ini, tapi ujung dari kematiannya adalah kematian yang tidak baik. Ujung kematiannya adalah kematian su'ul khotimah. Berapa banyak orang yang sudah duduk di majelis ilmu, ketika tidak diberikan kokoh langkah kakinya, maka dia berhenti di tengah jalan. Ketika sudah merasa bosan, sudah merasa pinter, ujiannya kan banyak Bapak Ibu, bukan hanya bosan, tapi sudah merasa pinter. Ini materi aku udah tahu, akhirnya nggak datang. Ya kan? Itu ujian yang Allah hadirkan. Padahal ketika kita datang di majelis ilmu bukan hanya mencari materinya, tapi mencari keberkahan, mencari keberkahan sebagaimana diajarkan oleh Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW. Cucunya Rasulullah SAW itu Zainal Abidin itu bagaimana kita tahu keilmuannya. Tetapi Zainal Abidin itu pernah datang di majelis budaknya, di majelis budaknya. Dan budaknya itu adalah orang yang berilmu, yang diambil ilmunya. Ketika ditanya oleh yang lain, wahai Zainal Abidin, ngapain engkau datang di majelis budakmu? Sesungguhnya yang saya cari adalah keberkahan dari Allah. Yang menjadikan apa? Semua orang yang bertanya itu terdiam. Padahal tahu keilmuan Zainal Abidin melebihi dari keilmuan budaknya. Tetapi Zainal Abidin itu mau datang ke dalam majelisnya budaknya. Untuk menjadikan apa? Menjadikan kita paham. Kadang kita duduk di majelis ilmu sudah tahu ilmunya. Ini yang mau yang mau disampaikan saya sudah tahu. Kalau sudah merasa tinggi hatinya, itu ujian bagi orang yang sedang menapaki jalan ilmu. Sudah tahu, saya nggak hadir lah. Ini mau murojaah, saya udah hafal, ya udah nggak hadir. Itu ujian yang Allah hadirkan.
Maka kesabaran dan mengokohkan kaki kita itu adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Karena ujian itu pasti akan hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah kita. Orang yang sholat apakah tidak ada ujiannya? Banyak ujiannya. Orang yang puasa banyak ujiannya. Dan ujian-ujian itu untuk menyeleksi siapa orang yang jujur. Dari kesabarannya, maka itu yang kita minta kepada Allah. Yang kedua, kokohkan langkah kaki kamu di dalam menapaki jalan ini. Berapa banyak orang yang sudah berjalan di atas keimanan, tapi ujung kematiannya adalah ujung kematian yang buruk. Ini saya ulang lagi kisah-kisahnya. Abdullah Al-Qasimi, bagaimana keilmuannya luar biasa, tapi tidak dikokohkan langkah kakinya sampai menuju kematiannya. Karena apa? Karena di ujung kematiannya diberikan kematian su'ul khotimah, murtad dari agamanya Allah. Rajal Unfuah hidup di zamannya Rasulullah ketika hijrah pertama ke Habasyah, mengikuti kebiasaannya minum khamr, padahal dia sudah beriman awal, tapi tidak ada yang bisa mengokohkan langkahnya kecuali adalah khamr yang dia tekuni kembali, yang menjadikan kematiannya menjadi kematian su'ul khotimah. Tidak ada yang bisa mengokohkan langkah kaki kita kecuali adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Setelah kita minta kesabaran, maka kita minta kepada Allah agar dikokohkan langkah kaki kita, diberikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk menapati dan menjalankan syariat yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Wangsurna alal qaumil kafirin. Wangsurna alal qaumil kafirin, yaitu tolonglah kami ketika menghadapi orang-orang kafir. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah tadi saya sampaikan. Orang kafir hari ini, orang yang tidak beriman hari ini, menjajahnya bukan lagi dengan senjata, menjajahnya bukan lagi dengan berperang, tapi narasi yang dibangun, media mainstream yang dibangun, produk yang dibangun, apa yang dipakai kita setiap hari, kadang tanpa kita sadari adalah perkara-perkara yang mereka susun strateginya agar menjadikan kita itu kafir, murtad dari agama kita dan mengambil keimanan kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang di luar sana yang tidak beriman kepada Allah, mungkin mereka tersenyum kepada kita, tetapi mereka tidak akan pernah ridho sampai kita berpaling dari agama kita untuk masuk kepada agama mereka. Makanya gerakan-gerakan untuk menjadikan orang muslim itu tidak beriman kepada Allah, hilang keimanan mereka, hilang keimanan kita, itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita sadari, itulah yang kita minta Bapak Ibu dari doa ini. Doa yang diminta oleh Talut untuk ketika menghadapi Jalut, doa dari orang-orang yang beriman, yang berada di jalan ketaatan untuk melawan orang-orang zalim pada waktu itu. Tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani ketaatan kita, maka tidak ada perkara yang penting yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita kecuali yang pertama adalah kesabaran. Kemudian kita minta kepada Allah agar dikokohkan kaki kita, agar diberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani ketaatan dan syariat ini. Yang ketiga, agar kita dijauhkan dari kejahatan orang-orang kafir di luar sana, agar Allah menjaga kita dari setiap narasi, dari setiap fragmen-fragmen, dari setiap senjata-senjata media sosial yang dikirimkan di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita itu kafir dan tidak beriman kepada Allah. Semoga doa yang sudah kita pelajari, barakallahu fikum, dua yang kita pelajari 37, 38, memberikan insight dan memberikan hikmah di dalam kehidupan kita untuk memahamkan kepada kita. Tidak ada perkara yang kita minta kepada Allah kecuali adalah doa-doa yang kita panjatkan agar kita diberikan anak dan keturunan kita. Dari doa ke-37 tadi adalah kepatuhan terhadap syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah berikan cara beribadah yang baik dan tempat beribadah yang baik. Allah tuntun cara beribadah kita bersama dengan anak cucu kita, bagaimana caranya, syariatnya bagaimana, tata laksana seperti apa, tempatnya yang benar seperti apa, untuk menjadikan
apa yang kita lakukan dari ibadah kita diterima sama Allah. Doa ke-37 juga mengajarkan kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah atas segala kekurangan yang kita lakukan ketika kita menapaki jalan kebenaran ini. Doa ke-38 mengajarkan kepada kita agar kita selalu minta kesabaran kita kepada Allah di dalam segala perjuangan kita, di dalam ketaatan kita, di dalam ibadah kita. Kita juga minta agar kita dikokohkan langkah kaki kita ketika menjalani ketaatan ini. Dan yang terakhir yang kita minta agar kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan orang kafir di luar sana. Barakallahu fikum.